Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang ketika kita ingin berhijrah, kita pikir hijrah itu adalah sesuatu yang sulit. Tapi sebenarnya hijrah itu adalah sesuatu yang mudah atau sesuatu yang tidak sulit. Karena apa? Karena hijrah itu adalah tentu sesuatu yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, agar kita mudah untuk berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita harus tahu cara dan bagaimana agar tetap melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih sulit itu, teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah bagaimana kita konsisten atau agar tetap hijrah atau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih agar kita tetap istiqomah dalam hijrah? Tentu jawabannya setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ukhuwah, yang ketiga adalah syariah. Yang pertama adalah akidah. Akidah adalah jawaban daripada pertanyaan, kenapa sih kita berhijrah? Pertanyaan ini tentu bagi kita itu harus mampu untuk menjawabnya dengan sempurna. Karena kalau tidak, maka setiap aktivitas kita itu akan mudah terarahkan, akan mudah teralihkan, dan tidak memungkinkan untuk terus-menerus untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena jawaban dari pertanyaan tadi tidak mampu untuk menjawab dengan sempurna atau tidak cukup bagi kita untuk menjawabnya. Maka ibarat sebuah mesin, teman-teman. Jika mesin tersebut bagus dan kuat, maka akan terus berjalan dengan semestinya. Nah, itulah sebuah ibarat bagi orang-orang yang melakukan hijrah. Tentu harus ada kekuatan di dalamnya, yaitu akidahnya itu sendiri. Dalam hijrah, pertanyaannya kenapa kita hijrah? Tentu jawabannya adalah akidah, teman-teman. Nah, akidah itu menjawab kenapa sih kita hidup di dunia, atau untuk apa kita hidup di dunia, dan akan kemana kita setelah mati, dan kita ini berasal dari mana. Ini adalah jawabannya daripada pertanyaan tadi. Nah, ketiga poin ini tentu akan menentukan bagi kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau konsisten dalam hijrah. Pertanyaan pertama, dari mana kita berasal? Tentu jawabannya secara rasionalnya tentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, untuk apa kita hidup di dunia? Jawabannya tentu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, akan kemana kita setelah mati? Maka jawabannya tentu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah akidah yang menentukan bagi kita untuk di segala setiap aktivitas kita, agar aktivitas tersebut akan selalu terarah untuk ketaatannya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak keluar daripada itu. Nah, karena apa? Karena ketika kita mendadak
atau menghadapi segala tantangan yang kita lakukan, misalnya ketika kita dalam keadaan sulit, ketika kita dalam keadaan susah, dan ketika kita dalam keadaan sedih, maka di situ akan muncul ujian terhadap kita, bagaimana sebenarnya yang harus kita menyikapi dalam ujian-ujian tersebut. Maka tentu bagi orang-orang yang benar akidahnya, yang tidak salah akidahnya, maka tentu jawaban daripada apa yang menjadi tantangan terhadap diri seseorang yang berhijrah itu, tentu semua aktivitasnya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak keluar daripada itu. Nah, itulah adalah akidah yang membuat seseorang yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu taat dan terarahkan setiap aktivitasnya. Kemudian yang kedua adalah uhwah. Uhwah ini adalah kebersamaan bagi seseorang yang melakukan hijrah. Kebersamaan dalam hal apa? Dalam hal melakukan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang-orang yang tentu melebihi daripada seseorang yang berhijrah. Melebihi dalam hal apa? Dalam hal ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal orang-orang yang kesolehannya di atas tingkatan kesolehannya kita, kemudian keimanannya orang-orang tersebut, ya harus bagi kita yang baru-baru berhijrah agar selalu bersama dengan orang-orang tersebut. Karena apa? Karena ini akan memudah bagi kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap dalam berhijrah, tetap tidak keluar daripada ketaatannya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang tentu bagi orang-orang yang berhijrah harus berada dalam posisi itu. Kebersamaan bagi kita bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang taat kepada Allah, karena di dalamnya banyak aktivitas-aktivitas yang tentu membuat kita itu peningkatan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu meningkat, akan selalu berada dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya apa? Dalam hal kita mempelajari Islam, melakukan dakwah dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini akan memudah bagi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau konsisten dalam istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah syariah. Nah, syariah ini adalah peraturan yang memaksa seseorang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini yang mempunyai kekuasaan itu adalah seorang khalifah, seorang pemimpin yang tentu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dalam hal ini syariat, bagaimana seorang pemimpin itu membuat atau memaksakan seseorang atau seluruh rakyatnya itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal dalam hal, misalnya faktanya sekarang itu orang-orang tidak memakai kerudung. Tentu hal ini adalah sesuatu yang dipandang oleh agama itu adalah sesuatu yang mungkar, sesuatu yang salah. Maka dalam hal ini bagi seorang pemimpin itu harus wajib memaksakan bagi kaum muslimah untuk memakai kerudung, dan orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan dalam hal lainnya. Dan ini adalah kewajiban seorang pemimpin yang membuat seperangkat aturan yang memaksakan bagi rakyatnya itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seandainya seorang pemimpin itu tetap melakukan hal ini, tentu bagi kita yang berhijrah itu mudah untuk
melakukan ketaatan kepada Allah dan tidak mudah untuk keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau untuk berbuat hal-hal yang salah, yang tentu melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.